Government Communication Talent Laboratory Batch pertama bukan sekedar perjalanan belajar, tetapi sebuah perjalanan untuk bertumbuh, berkolaborasi, dan memberikan dampak nyata bagi penguatan komunikasi publik digital di Indonesia. Program ini diawali dengan antusiasme yang luar biasa, ditandai dengan sebanyak 67 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari DGC Talent Lab Batch pertama. Melalui proses seleksi yang dilakukan secara objektif dan kompetitif, akhirnya terpilih 19 peserta terbaik dari 7 perguruan tinggi, yakni Universitas Dharma Wangsa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Sari Mutiara, Universitas Sumatera Utara, IAIDU Institut Agama Islam Dar Al-Ulum Asahan, Universitas Islam Sumatera Utara, dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang dinilai memiliki kompetensi, motivasi, serta komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian program hingga selesai. Ke-19 peserta tersebut kemudian dibagi ke dalam 4 kelompok dan ditempatkan pada 4 organisasi perangkat daerah atau OPD Mitra, yaitu Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, serta Dinas Kesehatan Kota Medan. Selama masa pelaksanaan program, setiap kelompok menjalankan proses observasi, analisis, dan penyusunan rekomendasi strategis sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing instansi, sehingga menghasilkan berbagai inovasi yang dapat mendukung penguatan tata kelola komunikasi publik digital. Melalui kolaborasi antara BBLSDM Komdigi Medan, perguruan tinggi, dan OPD Mitra, DGC Talent Lab Batch pertama telah membuktikan bahwa sinergi antara dunia akademik dan pemerintah mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta rekomendasi yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga aplikatif dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Semoga semangat kolaborasi yang telah terbangun pada batch pertama ini menjadi fondasi bagi penyelenggaraan DGC Talent Lab pada batch-batch berikutnya, serta melahirkan semakin banyak talenta komunikasi digital pemerintahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan siap menjadi bagian dari transformasi digital Indonesia menuju pelayanan publik yang semakin berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari sebuah langkah kecil, dan melalui DGC Talent Laboratory Batch pertama, langkah itu telah dimulai. What I was looking for till I found I'm a mess, and there was nothing about that love. Berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan DGC Talent Lab tahun 2026 dimulai sejak proses pendaftaran dari bulan Januari hingga bulan Juli tahun ini. Kemudian selanjutnya untuk program DGC Talent Lab sendiri dilatar belakangi dari aspek teknologi informasi dan komunikasi yang tidak sejalan, di mana proses komunikasi tidak berimbang dengan digital, sehingga proses komunikasi harus disampaikan ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Nah, untuk jembatan itu, maka BBLSDM Komdigi Medan menghadirkan sebuah lab untuk berbagai akademisi dari perguruan tinggi untuk mendukung strategi komunikasi kebijakan publik. Dengan latar belakang tersebut, maka BBLSDM Komdigi Medan menghadirkan program DGC Talent Lab dengan tujuan untuk penguatan kapasitas internal, kolaborasi, kemudian untuk menghasilkan berbagai pola komunikasi dan strategi komunikasi publik. Selanjutnya, untuk timeline pelaksanaan
Digisi Talent Lab sendiri ini dimulai dari proses pendaftaran dari tanggal 9 Januari sampai 6 Maret 2026 yang disosialisasikan sebagai OPD dan pihak kampus. Kemudian memasuki tahap seleksi pada tanggal 9 sampai 13 Maret dari proses wawancara, CV, dan dari komitmen juga peserta digisi. Kemudian selanjutnya diumumkan peserta pada tanggal 18 Maret 2026 dan mengikuti magang di BBLSDM Komdigi Medan sejak tanggal 6 April sampai 3 Juli 2026. Nah, untuk program Digisi Talent Lab sendiri, untuk proses pendaftaran dengan 67 pendaftar, maka terpilihlah 19 peserta terbaik yang hadir pada kesempatan ini. Mohon izin untuk tepuk tangan bagi kita semua. Nah, kemudian untuk program Digisi Talent Lab sendiri, ini dimentori utama oleh Kepala Balai Pelatihan SDM Komdigi Medan, Ibu Dr. Kristiani Judita sebagai mentor utama. Nah, untuk dari 19 peserta ini ditempatkan dengan 4 OPD, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dari 19 peserta ini dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara, dari mulai 6 mahasiswa dari kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian 3 mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara, kemudian 1 mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, kemudian ada 1 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kemudian ada 5 mahasiswa dari Universitas Dharma Wangsa, kemudian ada 1 mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, dan 1 mahasiswa dari Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan. Untuk pembagian kelompok ini, nanti masing-masing kelompok akan memaparkan hasil strategi komunikasi publiknya. Ada 4 kelompok, ada kelompok Digistar, mana suaranya? Ditempatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Disnaker Kota Medan. Kemudian kelompok kedua, kelompok Culture, mana suaranya? Ada 5 peserta ditempatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Selanjutnya kelompok 3, kelompok Intelek, ditempatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Dan selanjutnya kelompok 4, Healthy Club, ditempatkan di Mitra Dinas Kesehatan Kota Medan. Selanjutnya, selama menjalani program Digisi Talent Lab, untuk seluruh peserta dibekali berbagai materi mulai dari tata kelola ekosistem pemerintahan, kemudian analisis dan etika dan evaluasi, selanjutnya media, visual, dan data. Berbagai praktisi hebat mulai dari setiap instansi dan bahkan dari kampus, ada dari Universitas Indonesia, bahkan dari ada Balai Pelatihan Surabaya, hadir secara offline dan online untuk memberikan pembekalan kepada peserta. Untuk output program yang dihasilkan, untuk seluruh peserta ini dinyatakan lulus dan berhasil untuk outputnya 20 rekomendasi strategis yang nanti dapat diterapkan oleh setiap OPD. Sekian untuk program Digisi Talent Lab untuk batch pertama. Untuk programnya terlaksana sukses dan dapat ditempatkan untuk seluruh peserta di berbagai OPD di Kota Medan. Dan untuk rekomendasi selanjutnya, mungkin kami dari BBLSDM Medan juga ikut berbenah bagaimana untuk terus meningkatkan program DGC Talent Lab. Berikut beberapa dokumentasi perjalanan Digisi Talent Lab ini, mulai dari masa promosi dan sosialisasi sampai pembekalan materi oleh terutama dari mentor utama BBL SDM Komdigi Medan. Baik, terima kasih untuk laporan pelaksanaan Digisi Talent Lab ini. Nah, nanti silakan untuk proses setiap yang telah dilaksanakan selama Digisi Talent Lab ini ada di akun Instagram @balaibesarmedan dan @live@digisi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Berikut untuk laporan pelaksanaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati.
Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami di sini mengikuti ini seminar hasil gitu ya, seminar hasil sekaligus graduation penamatan dari anak-anak magang DGC. DGC itu digital government communication talent laboratory. Jadi sebenarnya saya sedikit jelaskan ya, tadi barangkali Mbak PIC udah menjelaskan tujuannya apa begitu ya. Karena ide ini murni saya pikirkan gitu ya. Kenapa? Karena begini, setiap bulan, setiap tahun Balai Besar itu menerima mahasiswa-mahasiswa magang dari berbagai perguruan tinggi di 7 wilayah kota kita. Ada pernah juga datang jauh-jauh dari Padang gitu ya, dari Aceh hanya untuk magang di tempat kami. Itu setiap bulan berganti ya, kalau ada yang durasinya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya, 4 bulan paling lama gitu. Nah terpikir oleh saya begitu ya, kenapa tidak ya kita buat satu program magang yang durasinya kurang lebih 3 bulan untuk khusus anak-anak komunikasi. Kenapa anak-anak komunikasi? Karena kalau anak-anak IT gitu ya, atau informatika sudah ada gitu jenis magangnya, tapi yang dilakukan oleh pusat. Kalau kita lakukan lagi nanti tumpang tindih gitu ya dengan satker pusat. Terpikirlah untuk anak-anak komunikasi khususnya. Nah, kebetulan mentor utamanya tadi yang dilihatkan fotonya itu, entah dari mana pula itu, kebetulan basicnya ilmu komunikasi. S1, S2, S3 ilmu komunikasi. Jadi sedikit-sedikit menguasai lah, cuma dikit gitu ya. Terpikirlah itu supaya anak-anak itu, paling tidak anak-anak mahasiswa itu yang semester akhir ya, atau barangkali yang karena beberapa anak-anak itu hampir ada yang sudah baru wisuda gitu ya, punya daya critical thinking gitu ya, punya daya bagaimana memecahkan masalah begitu ya, khususnya di bidang komunikasi. Kenapa kita ngambil komunikasi publik? Karena kajian komunikasi itu sangat luas ya, Bapak Ibu ya, Ibu dosen-dosen komunikasi paling paham itu. Kita ambil komunikasi publik supaya apa? Nah ini latar belakangnya karena komunikasi publik, khususnya komunikasi publik pemerintah ya, beberapa tahun terakhir ini menjadi sangat boleh dikatakan menjadi sorotan luar biasa gitu, karena barangkali belum sempurna gitu ya, belum sempurna, dan di sana sini banyak sekali kekurangan-kekurangan, sehingga apapun yang barangkali kita sebagai kantor pemerintah memberitakan apapun itu jatuhnya selalu salah gitu ya di akhir-akhir ini, apalagi media sosial sudah sangat luar biasa perkembangannya. Nah dari situlah tercetus anak-anak ini harus menghasilkan sesuatu, satu berguna buat mereka ya, untuk yang tadi saya sampaikan, untuk mereka bisa memiliki critical thinking untuk pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, masalah yang dipecahkan berhubungan dengan ilmu yang mereka sedang pelajari. Dan yang ketiga, hasil ini, rekomendasi ini sangat-sangat dibutuhkan oleh OPD atau dinas-dinas terkait di Kota Medan maupun di Provinsi Sumatera Utara, gitu ya. Tadi juga sudah bicara ngomong-ngomong sama Ibu Rizky ya, Bu Kabid dari Kominfo Kota Medan, 100% ya Ibu ya, ini akan dilaksanakan atau dilaksanakan rekomendasi dari teman-teman yang mendapatkan asesmen untuk di Kominfo Kota Medan akan dilaksanakan. Karena menurut beliau sebenarnya kajian ini sudah pengen mereka buat, cuma karena kesibukan, terus mau mulai dari mana, barangkali kebetulan ada bala bantuan nih dari anak-anak DGC. Nah, sempurna lah ya. Tepuk tangan dulu untuk dinas-dinas yang barangkali akan menggunakan kajian ini atau asesmen ini. Saya rasa ini penting ya, karena kemarin hasil terakhir dari karena sebelum kita bikin seminar ini, saya
minta teman-teman dari DGC itu mempresentasikan hasilnya. Dan itu sebenarnya luar biasa teman-teman. Jadi OPD nanti akan sangat terbantu. Jadi mereka itu tidak hanya memberikan rekomendasi misalnya SDM-nya terbatas gitu ya, karena rata-rata memang punya punya persoalan yang sama di setiap OPD. Nanti anak-anak DGC yang menyampaikan punya persoalan yang hampir sama di setiap OPD. Jadi kalau misalnya ada yang merekomendasikan ini SDM-nya harus ditambah, dan kemudian ada cara kerja yang masih kurang pas di OPD, kerja untuk komunikasi publiknya gitu ya, bagaimana media konten itu dibuat kemudian sampai publish dan lain sebagainya. Masih ada kebingungan siapa yang bertanggung jawab dengan ini gitu ya. Nah, tidak hanya sampai situ, tapi mereka buatin SOP-nya seperti ini. Jadi teman-teman nanti Bapak Ibu di OPD atau tim publikasi OPD itu langsung bisa melihat menerapkan. Oh seperti ini. Kemudian ini saya spill sedikit ya biar tidak kaget. Misalnya juga mereka merekomendasikan ya konten-kontennya supaya menarik harus konten seperti ini. Jadi dia berikan juga beberapa contoh Bapak Ibu. Jadi ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh OPD-OPD yang terpilih gitu ya pada semester ini untuk dalam asesmen DGC. Karena itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk OPD-OPD yang menerima anak-anak magang kami ya dari DGC, karena terus terang juga ini prosesnya luar biasa ya. Tadi disampaikan juga Mbak PIC, ini ada hampir 70 yang melamar karena kita buka secara online, ada 70 orang melamar, tetapi ya diseleksi gitu ya, karena kami tidak mau ini kan bukan magang biasa istilahnya, memang hashtagnya bukan magang biasa. Kami tidak mau ya dengan 3 bulan gitu sia-sia begitu ya, hanya untuk datang tidak mengerjakan atau tidak mengikuti program ini dengan baik kan sia-sia. Makanya harus diseleksi. Dari 19 orang yang terseleksi itulah yang terbaik gitu ya, dan sampai di akhir mereka lulus juga bareng-bareng 19 orang itu. Terima kasih anak-anak yang sudah hebat-hebat, luar biasa. Oke, selain DGC nanti siang juga kami akan melakukan evaluasi DTS. DTS itu Digital Talent Scholarship atau kegiatan-kegiatan pelatihan yang diemban oleh Balai Besar Medan selama 1 semester ya, 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi itu sekaligus mengevaluasi kira-kira apa yang harus kami perbaiki, sekaligus juga barangkali ada usulan-usulan, masukan-masukan, kritik dan saran dari para mitra-mitra kami, termasuk mitra Pemda, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga mitra kampus. Itu barangkali ya. Kemudian sebenarnya DGC ini terus terang aja bukan bagian dari program nasional ya. Kalau program nasional itu DTS yang kami laksanakan. Tapi tidak menutup kemungkinan program ini bisa direplikasi untuk daerah-daerah lain, terutama untuk balai-balai lain, karena beberapa juga sudah menghubungi saya untuk barangkali menerapkan program yang sama di tempat atau di lokasi masing-masing. Itu barangkali lebih kurangnya mohon maaf ya kalau ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf. Sebelumnya karena ini di Sumatera, saya mau berpantun. Saya punya fungsional perpantunan yang menyiapkan pantun-pantun. Jalan-jalan ke kota Medan makan durian. Durian manis dibawa dari kota Jambi. Terima kasih atas dedikasi dan kehadirannya. Mana ceketnya? Mari wujudkan SDM unggul bersama Komdiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1
akan memaparkan hasil asesmen komunikasi publik kami di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Saya Dinda Huldani. Pada kali ini akan mewakili kelompok 1 untuk memaparkan asesmen komunikasi publik yang telah kami jalankan di Disnaker Kota Medan. Oke, di era digital saat ini kita semua tahu bahwa media sosial menjadi instrumen yang sangat penting untuk penyampaian komunikasi publik. Dan ini sangat penting untuk dimanfaatkan terkhususnya bagi instansi apalagi yang menggeluti bidang pelayanan publik seperti itu. Jadi dengan program Digital Lab ini kami sebagai peserta melakukan asesmen komunikasi publik dengan observasi dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kepada OPD terkait yang sudah bermitra dengan kami untuk mengoptimalisasikan pengelolaan media sosialnya. Untuk ini kami ada beberapa ruang lingkup yang kami amati, yaitu praktik komunikasi publiknya, dan juga melakukan asesmen, dan juga menyusun rekomendasi. Ada beberapa metode asesmen yang kami lakukan dalam penyusunan rekomendasi ini. Yang pertama adalah observasi media sosial. Yang kedua adalah wawancara informan, yaitu dengan pihak-pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Yang ketiga adalah identifikasi masalah apa saja yang kami temui. Dan juga yang terakhir adalah penyusunan rekomendasi yang akhirnya akan menjadi laporan yang sedang kami paparkan. Jadi dari awal observasi kami menemukan beberapa hipotesis atau asumsi temuan awal ketika kami melihat media sosial di Disnaker Kota Medan. Ada 4 asumsi. Yang pertama adalah pengelolaan media sosial yang sudah terstruktur, Instagramnya sudah menjadi komunikasi dua arah, seluruh kanal digitalnya sudah terintegrasi, dan juga strategi komunikasinya sudah matang. Namun ketika berkunjung ke Disnaker Kota Medan dan melakukan observasi selama 2 minggu, kami menemukan beberapa temuan yang sedikit berbeda dengan hipotesis awal kami. Yaitu yang pertama, pengelolaan media sosialnya masih situasional. Yang kedua, interaksi dengan masyarakatnya masih rendah. Yang ketiga, website dan platformnya itu masih belum optimal. Dan yang keempat, belum ada content planning dan SOP. Maka dari itu, fokus asesmen kami bergeser. Dari yang awalnya hanya mengamati media sosial sebagai media komunikasi publik, menjadi bagaimana tata kelola komunikasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan secara internal. Baik, dari kelima temuan tersebut, dari kelima temuan ini yang pertama ada konten didominasi oleh dokumentasi kegiatan. Jadi karena bersifat situasional, ketika ada kegiatan di Disnaker Kota Medan, konten diupload. Jadi kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat itu belum beragam gitu, yang informasi bisa didapatkan oleh masyarakat. Yang kedua, interaksi dua arahnya belum optimal. Masih banyak kita lihat di kolom komentar, komentar-komentar masyarakat yang belum terjawab, dan juga banyak juga pertanyaan berulang. Yang ketiga, belum ada content planning. Yang keempat, pengelolaannya masih dilakukan satu admin. Dan yang terakhir, engagement tinggi hanya pada konten lowongan kerja. Untuk konten-konten yang tidak bersifat lowongan kerja, itu engagementnya cenderung rendah. Kelima temuan masalah itu pasti kita mengambil satu prioritas permasalahan atau masalah apa sih yang paling penting yang kami temukan selama observasi. Yaitu prioritas permasalahannya ada di tata kelola komunikasi digital. Karena tata kelola ini menjadi akar ya Bapak Ibu bagi komunikasi publik digital untuk kita menyampaikan informasi kepada masyarakat. Untuk itu kami memberikan 5 rekomendasi kepada Disnaker Kota Medan yang harapannya bisa digunakan, karena rekomendasi ini juga kami buat secara aplikatif gitu, jadi bisa langsung diterapkan oleh pihak Disnaker Kota Medan. Untuk rekomendasi yang pertama, kami ada optimalisasi SDM. Di sini dari temuan masalah tadi yang kami temukan bahwa media sosial masih dikelola oleh satu orang. Kami menyusun struktur tim media sosial yang terdiri dari redaktur, content planner, camera person, copywriter atau admin, dan juga editor yang juga tugas fungsinya bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Dan juga kami juga merekomendasikan jumlah orang yang harus ada di tim media sosial tersebut, seperti redaktur media sosial ada 1 orang, content planner 2 orang, camera person 2 orang, copywriter 2 orang, dan juga editor 2 orang. Jumlah orang ini didasarkan karena optimalisasi SDM yang kami sarankan itu tidak merekrut pegawai baru Bapak Ibu. Jadi kita memberdayakan pegawai yang sudah ada di Disnaker Kota Medan seperti itu. Jadi karena mereka memang awalnya sudah memiliki tugas dan fungsi tersendiri dari bidangnya, maka diperlukan 2 orang untuk masing-masing posisi di tim media sosial ini agar juga bisa menanggung-jawabi tugas di sebagai tim media sosial, dan juga masih bisa menanggung-jawabi tugas dan fungsi mereka di bidang awalnya.
Oke, yang kedua di sini setelah kita menyusun struktur di media sosialnya, tentu saja diperlukan SOP atau alur kerjanya. Bagaimana sih si tim media sosial ini akan bekerja gitu. Jadi kami sudah menyusun SOP-nya, mulai dari penugasan oleh kepala dinas sampai juga evaluasi performa oleh redaktur. Semuanya ini bisa diterapkan oleh tim media sosial Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan agar alur kerjanya terstruktur dan juga tidak tumpang tindih seperti itu. Jadi di sini juga ada rekomendasi konten pilar dan konten plan. Sebagai tim media sosial tentunya kita perlu menjadwalkan dengan strategis ya Bapak Ibu konten apa saja yang mau kita buat selama 1 bulan atau selama beberapa jangka waktu ke depan. Agar apa? Agar tidak menumpuk konten yang mau dibuat dan juga tahu bagaimana sih arah atau apa saja yang mau diposting di media sosial pada bulan ini. Maka dari itu kami menyusun rekomendasi konten pilar dan juga konten plan. Konten pilar ini adalah kategorisasi konten Bapak Ibu. Jadi kategorisasi konten ketika kita mau bikin konten, kita ambil aja dari kategori itu. Di sini bentuknya adalah spreadsheet, jadi juga bisa aplikatif. Yang pertama ada kolom konten. Kolom konten ini tempat kita memilih konten pilarnya. Jadi di situ telah kami sediakan ada konten pilar tentang lowongan kerja, tentang edukasi ketenagakerjaan, dan juga lain sebagainya. Untuk di kolom tipe konten, di situ untuk format kontennya Bapak Ibu. Jadi ada format konten video pendek dan juga ada format konten foto. Yang ketiga adalah kolom visual guide. Kolom visual guide ini fungsinya untuk si content planner menurunkan brief konten seperti apa yang mau dibuat. Lalu untuk owner ada PIC-nya karena tadi content planner-nya ada 2. Jadi supaya tahu konten yang mana itu tanggung jawab content planner yang mana. Lalu untuk status ini untuk tracking progress kontennya ada new, ada dan edit, ada sedang diedit seperti itu dan juga ada yang sudah diupdate. Terus ada post date-nya, kolom post date ini untuk kita melihat kapan sih target si konten ini akan diupload ke media sosial. Lalu ada kolom file di sini gunanya untuk si tim editor meletakkan gitu link Google Drive konten yang sudah jadi dan bisa diupload oleh admin. Lalu yang kedua ada copyright di sini fungsinya untuk menulis caption ketika konten tersebut mau diupload. Mulai selanjutnya. Jadi di sini juga ada rekomendasi campaign. Nah, sebagai instansi pelayanan publik sangat penting bagi kita untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai apa sih tugas dan fungsi dan juga layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Untuk itu di Disnaker Kota Medan kami merekomendasikan campaign Disnaker bukan cuma loker. Jadi Disnaker bukan cuma loker ini bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat bahwa tugas dan fungsi di Disnaker Kota Medan ini bukan hanya untuk mencarikan atau membantu rakyat Kota Medan, warga Kota Medan untuk mencari kerja, tapi ada juga fungsi lain seperti memberikan pelatihan, menyediakan mediasi bagi perusahaan dan juga bagi tenaga kerjanya dan lain sebagainya yang ternyata sangat banyak gitu dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh itu di sini ada brief campaign. Terus campaign ini bisa kita lihat menggunakan platform Disnaker Medan, Instagramnya yang paling aktif. Lalu juga durasinya dari bulan Juli sampai bulan Desember. Lalu untuk timelinenya di sini juga kami sudah membagi ya untuk tema-tema konten apa saja yang bisa diupload selama campaign. Untuk dari bulan Juli sampai juga dengan bulan Desember. Kemudian kami juga memberikan rekomendasi flyer campaign-nya yang bisa digunakan oleh Disnaker Kota Medan. Oke, rekomendasi yang terakhir di sini adalah control sheet. Control sheet ini gunanya untuk melihat performa media sosial kita, apakah sudah sesuai target atau belum. Oke Bapak Ibu, jadi control sheet ini ketika kita mengelola media sosial, kita tuh pastinya punya target apa yang mau kita harapkan di media sosial kita. Apakah followersnya bertambah, apakah engagementnya bertambah, profile visitnya bertambah, seperti itu. Jadi hal ini bisa di tracking, bisa dimonitoring dengan control sheet ini. Jadi ini sebuah fasilitas juga bisa kita bilang. Ada beberapa indikator kinerja atau KPI yang kami susun dan juga dari KPI ini berdasarkan insight yang ada di Instagram seperti itu. Yang pertama ada perkembangan followers, yang kedua adalah jumlah konten yang dipublikasikan, yang ketiga adalah engagement atau interaksi masyarakat, ada komentar, ada like dan juga ada share. Yang keempat ada reach di sini adalah seberapa banyak akun yang melihat konten kita.
Yang kelima adalah profile visit, seberapa sering profil kita dikunjungi. Yang keenam ada respon komentar, seberapa banyak komentar yang kita respon. Yang ketujuh ada impressions, berapa kali konten kita dilihat. Kalau misalnya reach tadi berapa akun yang melihat, impressions ini berapa kali konten ini dilihat oleh akun tersebut. Jadi misalnya akun saya nih, reach-nya satu akun, reach-nya satu. Tapi saya melihat konten di Snaker ini 10 kali berulang-ulang. Berarti reach-nya satu, impressions-nya 10 yang saya berikan, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah respon DM. Jadi seberapa banyak direct message atau pesan masuk yang kita layani. Lalu di sini juga ada target bulanan. Target bulanan di sini kami susun berdasarkan idealnya dengan berapa jumlah followers Instagram Kota Medan saat ini. Yang diketahui saat kami melakukan assessment ini, followers Instagram Kota Medan itu adalah 17.600. Jadi dari 17.600, angka-angka yang ideal sebagai target untuk KPI ini adalah sebagai berikut. Namun angka-angka target ini juga bisa disesuaikan oleh tim media sosial supaya lebih fleksibel gitu, lebih nyaman. Lalu di sini juga ada kolam realisasinya. Jadi setelah dimasukkan angka targetnya, kita bisa meletakkan angka berapa sih realisasi yang didapat bulan ini. Seperti misalnya kalau perkembangan followers, target kita ada 372 followers baru. Realisasinya ada 375 followers baru. Nanti di sini ada capaiannya, itu juga otomatis angkanya keluar. Capaiannya itu berarti 100,81%. Dan juga statusnya targetnya sudah tercapai. Ketika melaporkan hasil assessment ini kepada Disnaker Kota Medan, kami menemui beberapa masukan yang sangat menarik dari pihak Disnaker Kota Medan. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai bagaimana jika kita mendapatkan engagement yang tinggi, tapi justru engagement tinggi itu berasal dari keluhan masyarakat. Nah, itu kami sudah menganalisis beberapa isu dominan yang bisa ditemukan di kolom komentar di Disnaker Kota Medan. Itu bukan tentang kualitas kontennya, mengenai tentang kebutuhan informasi publik. Jadi ada dua isu dominan yang kami dapatkan, yaitu persyaratan domisili untuk di aplikasi Siduta, dan juga tahapan rekrutmen gitu. Jadi setelah proses interview, apalagi ini tahapannya apakah harus menunggu tapi tidak ada infonya seperti itu. Untuk itu, untuk meminimalisir komentar-komentar tersebut, kami merekomendasikan beberapa konten seperti frequently asked questions tentang Siduta, mitos atau fakta tentang lowongan kerja, alur rekrutmen, dan juga edukasi mekanisme rekrutmen. Jadi supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat pembagian kewenangan antara Disnaker dan juga perusahaan, seperti itu. Lalu ada pertanyaan kedua dari Pak Disnaker Kota Medan, bagaimana cara meningkatkan profil visit? Karena ternyata selama ini profil visit itu bisa meningkat kalau akun Instagramnya berkolaborasi dengan Pemkot Medan. Di sini ada beberapa strategi yang bisa kami rekomendasikan, yaitu yang pertama adalah posting, yaitu kolaborasi dengan OPD-OPD lain. Yang kedua adalah kolaborasi dengan perusahaan, kolaborasi dengan akun-akun info lowongan kerja Kota Medan yang banyaknya di Instagram, Pak Ibu, info lowongan Medan dan juga sebagainya. Kontennya juga harus mengikuti tren media sosial saat ini, dan juga berkecimpung di kolom komentar. Seperti yang kita lihat, tren di media sosial perusahaan itu biasanya ikut komentar di postingan yang random gitu. Jadi ketika masyarakat melihat, jadi masyarakat tertarik gitu untuk mengklik profilnya di Disnaker Kota Medan. Mungkin sekian hasil pemaparan kami. Kami berharap rekomendasi yang kami sarankan bisa sangat bermanfaat bagi pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Untuk saran dan masukan dengan senang hati akan kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ya. Terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Digistar. Digistar. Baik, sebelum saya memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena mungkin Bapak dan Ibu sekalian gak asing ya sama pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karina Anjeli Nasution dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan rekan-rekan saya ada saya Dimas Wijaya dari Universitas Dharma Wangsa. Baik, saya Anginela Putri Saragi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, saya JC Angelina Wulandara Jalan Banua dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Saya Naila Fadila dari Universitas Islam Sumatera Utara.
Baik, mungkin singkat saja seperti kata Kak Gem ya Bapak Ibu, singkat saja untuk perkenalan kami. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil asesmen kami yang berjudul Komunikasi Internal dalam Mendukung Diseminasi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Ada sedikit cerita selama kami magang, selama melakukan observasi di Diskominfo Kota Medan. Ada satu hal yang membuat kami penasaran dari Diskominfo Kota Medan. Kami melihat bahwa setiap informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui informasi pelayanan publik, kegiatan pemerintah, hingga berbagai konten edukasi serta informasi menarik di Kota Medan, semuanya terlihat berjalan dengan baik. Lalu kami bertanya, ada pertanyaan dalam benak kami, yaitu sebenarnya apa yang membuat proses penyebaran informasi itu bisa terus berjalan dengan baik dan konsisten. Nah, dari pertanyaan itulah asesmen kami dimulai. Di awal asesmen, kami memiliki hipotesis bahwa komunikasi internal memiliki peran penting dalam mendukung proses diseminasi informasi publik. Karena itulah, menurut kami, komunikasi publik yang baik tidak hanya bergantung pada konten yang dipublikasikan saja, tetapi juga bagaimana proses di balik layarnya. Mulai dari koordinasi antar bidang, pengelolaan pembagian tugas, hingga proses pengelolaan konten sampai akhirnya konten tersebut dipublikasikan. Karena itu fokus asesmen kami bukan mencari apa yang kurang, tetapi kami ingin melakukan melihat bagaimana komunikasi internal yang sudah berjalan dengan baik itu dapat kami optimalisasikan agar semakin efektif. Dalam melakukan asesmen, kami berangkat dari satu prinsip sederhana, yaitu komunikasi publik yang baik selalu diawali dari komunikasi internal yang baik. Karena tidak mungkin masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan konsisten apabila koordinasi di dalamnya masih mengalami hambatan. Maka dari itu, komunikasi internal berjalan dengan baik, proses penyampaian informasi kepada masyarakat juga lebih efektif. Berdasarkan hasil tersebut, asesmen ini memiliki 3 tujuan, yaitu mengidentifikasi kondisi komunikasi internal di Dinas Kominfo Kota Medan, mengidentifikasi peluang pengembangan, dan menyusun rekomendasi yang dapat mendukung diseminasi informasi di publik di Dinas Kominfo Kota Medan. Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang objektif, kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama, kami melakukan observasi, wawancara dengan beberapa narasumber, analisis dokumen, serta memetakan alur komunikasi yang berlangsung. Dari hasil observasi, kami melihat bahwa Diskominfo Kota Medan sebenarnya telah memanfaatkan berbagai media sosial secara efektif. Media sosial yang dikelola dengan baik, informasinya cukup beragam, dan publikasinya berlangsung secara rutin. Berikut adalah gambaran beberapa media sosial yang digunakan dalam penyebaran informasi publik di Dinas Kominfo Kota Medan. Artinya dari sisi output, komunikasi publik ini sudah cukup baik. Namun ketika kami melihat lebih dalam, proses internalnya masih terdapat beberapa ruang yang perlu kita tingkatkan. Selanjutnya hasil assessment. Dari temuan ini kami dapat rangkum dalam beberapa poin. Pertama, yaitu koordinasi antar bidang masih cukup bergantung pada komunikasi internalnya. Yang kedua, proses persetujuan atau approval belum memiliki alur yang benar-benar terdokumentasi. Yang ketiga, monitoring terhadap proses konten masih dilakukan secara manual sehingga sulit mengetahui posisi suatu konten secara real time. Dan yang terakhir, belum terdapatnya dashboard terpadu yang dapat memonitoring keseluruhan proses komunikasi publik. Temuan ini bukan berarti proses yang berjalan sudah saat ini tidak baik. Justru ini menunjukkan bahwa Diskominfo Kota Medan telah memiliki fondasi yang cukup kuat, namun masih memiliki peluang besar untuk kita optimalkan agar meningkatkan efisiensinya. Slide yang terakhir berikut adalah rekomendasi prototipe yang kami susun untuk Dinas Kominfo Kota Medan. Ini berupa Notion Text Management, yang dimana tujuan utama kami adalah membantu tim mengelola pekerjaan dalam suatu tempat. Nah, melalui dashboard ini, kita
kita bisa setiap usulan konten dipantau statusnya secara real time melalui proses drafting, review, approval, hingga publikasi. Dengan begitu, informasi yang dibutuhkan oleh tim dapat diakses melalui satu platform saja. Selanjutnya ada prototipe yang kedua, yaitu guidebook atau pedoman media sosial. Guidebook ini kami susun sebagai pedoman bersama untuk mengelola media sosial Diskominfo Kota Medan. Nah, guidebook ini berfungsi sebagai standar operasional yang membuat pedoman visual, gaya bahasa, alur kerja, hingga standar kualitas konten. Guidebook ini juga kami rancang agar mudah diakses secara digital, sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh anggota tim, termasuk ketika ada pegawai baru atau mahasiswa magang yang bergabung. Meskipun dikerjakan oleh berbeda tim, kualitas komunikasi publiknya masih konsisten. Selanjutnya kami akan melakukan simulasi penggunaan Notion. Inilah tampak depan Notion atau dashboard yang kami bikin untuk memudahkan koordinasi antara tim internal Diskominfo Kota Medan. Jadi di sini ada agenda yang bisa kita isi mengenai agenda yang akan datang, bisa untuk 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, bahkan untuk sebulan ke depan. Selanjutnya ada content planner. Di sini ada content planner dan bisa kita lihat dari judul konten, terus platform konten ini akan dipublikasikan di platform mana aja, terus ada PIC-nya juga, terus progresnya juga menunggu approval atau sudah di-approve atau sedang proses pengerjaan. Ada satu konten yang kami bikin sebagai contoh, mungkin bisa ditayangkan. Nah, kebetulan kami ikut serta juga dalam forum Komdigi di Apeksi kemarin di tanggal 3 Juli. Halo guys, saat ini aku sedang berada di kegiatan Apeksi. Penasaran ada apa aja? Yuk ikutin aku. Pembukaan acara berlangsung meriah dan dilanjutkan dengan forum diskusi yang menghadirkan berbagai inspirasi dan inovasi untuk mendukung transformasi digital. Ada juga pameran yang menghadirkan beberapa booth, seperti ada booth Elsa Mira, Hit Vision, Ara Enda Jahra, Lintas Sarta, Sangfor, serta BBLSDM Komdigi. Temukan beragam teknologi, solusi digital, dan informasi menarik dari setiap booth. Mungkin itu salah satu contoh penggunaan content planner di Notion. Selanjutnya ada dokumen penting. Jadi di dokumen penting ini merupakan salah satu arsip. Ada SOP, template surat, pedoman media sosial. Ini kita bisa tinggal kasih linknya aja, terus nanti kita bisa langsung buka mengenai SOP-nya. Mungkin selanjutnya ada pedoman media sosial. Ini salah satu guidebook yang kami bikin tadi. Jadi bisa kita akses melalui Notion juga. Ini kami bikin QR supaya mempermudah para pegawai. Jadi tidak perlu dicetak lagi, tinggal kita scan aja keluar guidebooknya. Selanjutnya ada progres bidang. Di progres bidang ini kita bisa memantau bagaimana progres program, semisal ada progres terbaru dari Komen TV dan bagaimana progresnya, ini kebetulan lagi in progress. Jadi kita bisa memantau bagaimana perkembangan dari program baru tersebut. Selanjutnya ada konten Idea Bank. Nah, di sini ada konten Idea Bank di mana kita bisa menaruhkan ide atau referensi mengenai konten-konten yang kita dapat. Misalnya ada di Direct Explorer, ada Tahu Nggak Planway, Yuk Mountain, Komunitas Medan, atau Berita Sepekan.
Mungkin itulah salah satu simulasi penggunaan dari Notion tersebut. Selanjutnya ini ada prototipe kedua kami yang tadi bisa kita akses di Notion juga. Ini merupakan sosial media Genbook atau pedoman media sosial yang bisa Diskominfo Kota Medan gunakan. Di dalamnya berisi tentang konten, ada identitas visualnya, yang dimana ini berisi ada color palette-nya. Selanjutnya ada typografinya juga dan typografinya. Selanjutnya ada pedoman dari ini beberapa isi dari Genbook-nya. Selanjutnya ada paduan Instagram juga, bagaimana konten utama, format kontennya juga, dan lain sebagainya. Selanjutnya manfaat rekomendasi kami, mungkin sebelumnya dokumen yang ada mungkin terpisah, sekarang setelah menggunakan mungkin bisa lebih terpusat dan approval yang sebelumnya manual kini lebih terstruktur dan standar yang mungkin berbeda-beda sekarang lebih konsisten dan monitoring yang awalnya terbatas mungkin sekarang udah lebih mudah. Sebagai penutup, ini kesimpulan dari hasil asesmen kami. Sebagai penutup, kami mempelajari bahwa komunikasi internal yang baik bukan hanya mendukung proses kerja, tapi juga bagaimana langkah awal menghadirkan informasi publik yang berkualitas. Semoga asesmen dan prototipe yang kami susun dapat menjadi masukan bermanfaat bagi Diskominfo Kota Medan. Dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, di sini saya Luis Gresela Gultom. Dan saya Muhammad Taufikan. Saya Diana Yulia. Saya Siti Salha Nazwa. Saya mewakili kelompok intelek, inovatif, terampil, edukatif, dan kolaboratif. Kami akan mempresentasikan hasil daripada asesmen komunikasi publik yang telah kami jalani selama program Digital Government Communication Talent Laboratory. Saat pertama kali kami ditempatkan di Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, kami melihat bahwa pemerintah telah memanfaatkan berbagai kanal digital sebagai sarana komunikasi publik. Di sisi lain, kami juga menyadari bahwa cara masyarakat mengakses informasi kini sudah bergeser ke sosial media. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi publik bukan hanya dihitung melalui jumlah publikasi informasi yang diproduksi, tetapi juga berdasarkan kualitas daripada informasi yang disampaikan, apakah itu sudah membangun hubungan dengan masyarakat atau belum. Melalui program Digital Government Communication Talent Laboratory, kami memperoleh kesempatan untuk mengamati langsung praktik komunikasi publik yang dilakukan di Diskominfo Provinsi Sumatera Utara. Dari sinilah muncul pertanyaan yang menjadi titik awal asesmen kami. Apakah komunikasi publik sudah mampu membangun hubungan dengan masyarakatnya atau masih berfokus pada penyampaian informasi semata? Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi, menganalisis terapan, serta menyusun rekomendasi pengembangan komunikasi publik. Yang pada tahap awal, kami melakukan observasi terhadap seluruh kanal yang dikelola oleh pihak Diskominfo Sumatera Utara, cakup beberapa akun Instagram, lalu ada Facebook yang terintegrasi dengan melalui Meta, lalu ada X, TikTok, website, dan YouTube. Dari hasil observasi tadi, kami memfokuskan pada satu akun IG, yaitu @diskominfo-sumut, dengan alasan ketika mencari informasi, orang umum seringkali berkecenderungan mencari akun yang menggunakan nama dari instansi tersebut. Itulah mengapa kami memilih @diskominfo-sumut sebagai representasi utama dari identitas digital Diskominfo. Peluang untuk dikembangkan lebih lagi. Berikut kami menjelaskan bagaimana asesmen ini dilakukan. Asesmen kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer diperoleh melalui wawancara
dengan berbagai staf divisi, mulai dari kepala bidang, bagian analisis data, admin sosial media, hingga admin website. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui monitoring data digital, data lalu pengamatan terhadap performa media sosial yang ditunjukkan langsung oleh pengelola akun. Seluruh proses assessment dimulai dari pembekalan komunikasi publik, observasi media sosial, hipotesis awal, asesmen di lapangan, analisis yang analisis dan didiskusikan dengan mentor, penyusunan rekomendasi, review dan penyempurnaan serta presentasi akhir yang kami lakukan saat ini. Setelah assessment dilakukan, terdapat perubahan cara pandang dari permasalahan yang kami temukan. Pada awalnya, kami mengira tantangan komunikasi publik itu terdapat pada efektivitas daripada media sosial, serta kualitas konten, engagement, dan pengelolaannya. Namun, setelah melakukan observasi dan wawancara secara langsung, kami memahami bahwa media sosial merupakan salah satu instrumen dalam sistem komunikasi publik yang saling terhubung. Karena itu, fokus assessment bergeser dari media sosial menuju strategi komunikasi digital, termasuk bagaimana setiap platform saling terintegrasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berikut ada 5 temuan yang kami peroleh dari permasalahan di lapangan. Temuan pertama, komunikasi publik masih dominan penyampaian satu arah. Informasi sudah tersampaikan, namun ruang dialog dengan masyarakat masih terbatas. Kedua, konten masih didominasi oleh kegiatan kelembagaan, sehingga belum banyak menghadirkan informasi yang dekat dengan kebutuhan daripada masyarakat. Ketiga, integrasi antar platform digital belum optimal. Setiap kanal dipergunakan, namun tidak semua dijalankan dan belum saling mendukung sebagai satu ekosistem komunikasi publik. Keempat, strategi konten belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakter audiens digital di masing-masing platform. Dan kelima, interaksi serta engagement masyarakat masih terbatas, yang menunjukkan bahwa komunikasi masih lebih berorientasi pada penyampaian informasi dibandingkan membangun keterlibatan dengan masyarakat. Dari kelima temuan ini, kami melihat bahwa komunikasi publik tidak hanya terletak pada media sosial, tetapi juga pada strategi dan pengelolaan komunikasinya. Dari berbagai temuan tersebut, kami kemudian menentukan prioritas permasalahan. Prioritas ini kami susun berdasarkan urgensi sekaligus peluang implementasinya. Kami melihat bahwa penguatan integrasi komunikasi antar platform, peningkatan respon terhadap masyarakat, pengembangan strategi komunikasi, dan edukasi mengenai span lapor menjadi beberapa aspek yang paling realistis untuk dikembangkan. Apabila aspek tersebut diperkuat, diharapkan penyebaran informasi menjadi lebih merata, komunikasi lebih menarik, serta masyarakat memiliki saluran apresiasi yang lebih jelas. Berdasarkan prioritas tersebut, kami kemudian menyusun arah pengembangan komunikasi. Arah pengembangannya kami susun bukan berarti mengubah seluruh sistem yang sudah berjalan, namun lebih kepada memperkuat komunikasi yang sebenarnya cenderung administratif menjadi lebih partisipatif, dari komunikasi satu arah menuju interaksi dua arah, serta dari publikasi kegiatan menuju publikasi yang lebih integrasi dengan kebutuhan masyarakat. Ya, rekomendasi pengembangan kami susun berdasarkan hasil assessment. Kami menyusun 5 rekomendasi, ada rules content sebagai pedoman publikasi, kedua menyusun pilar konten, lalu content planner, lalu ada juga di sini visual identity, di mana tampilan komunikasi lebih konsisten. Dan kelima, ada kalender konten sebagai pengelolaan jadwal publikasi yang berkelanjutan. Selain menghasilkan assessment, program ini juga memberikan banyak pembelajaran bagi kami. Kami belajar banyak komunikasi mengenai komunikasi publik, tidak hanya berkaitan dengan media sosial, tetapi juga melibatkan koordinasi antar bidang, tata kelola komunikasi, serta bagaimana pemerintahan membangun hubungan dengan masyarakatnya. Sebagai penutup hasil assessment kami simpulkan 3 hal. Pertama, tantangan komunikasi publik tidak hanya berada pada media sosial, tetapi juga tata kelola komunikasi secara keseluruhan. Kedua, rekomendasi yang kami susun disesuaikan dengan kondisi lapangan, serta kebutuhan komunikasi masyarakat digital saat ini. 3, prototipe yang kami kembangkan diharapkan dapat menjadi referensi awal
dalam mendukung pembangunan komunikasi publik Diskominfo Sumatera Utara. Belum mengakhiri presentasi, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan, bimbingan, pengalaman, serta ruang belajar yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada seluruh mentor pihak Diskominfo Provinsi Sumatera Utara, BBL STMkom Digi Medan, serta seluruh rekan digital Government Communication Talent Laboratory telah menjadi bagian dari perjalanan belajar, kolaborasi, dan perluasan jejaring profesional kami. Baik, semoga hasil assessment dapat memberikan gambaran sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan komunikasi publik ke depannya. Demikian hasil presentasi kami yang kami sampaikan. Sebagai bagian dari proses belajar, tentu hasil ini masih belum sempurna dan memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap masukan maupun saran dari Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ale Zafira, mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Lamsir Lestari dari Universitas Islam Sumatera Utara. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 yaitu Healthy Club Gap untuk mempresentasikan hasil laporan asesmen kami yang berjudul Analisis Strategi Komunikasi Publik dalam Pengelolaan Informasi Kesehatan melalui Media Sosial Instagram pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Dilatar belakangi oleh perkembangan media digital yang semakin berubah, mulai dari media tradisional seperti media massa yaitu koran, dan berubah menjadi perkembangan menjadi media digital yaitu media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Yang dimana media sosial ini menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi yang cepat dan juga tepat yang bisa dijadikan sarana penyebaran informasi bagi komunikasi publik pemerintahan. Selanjutnya, media sosial Instagram adalah menjadi kanal yang paling aktif di Dinas Kesehatan Kota Medan sebagai penyebaran informasi kesehatan kepada publiknya. Berawal dari hipotesis kami di awal sebelum terjun ke lapangan, yaitu Dinas Kesehatan Kota Medan memiliki potensi peningkatan kapasitas pengelolaan komunikasi publik pada akun Instagram @Dinas Kesehatan Kota Medan melalui penguatan kompetensi tim pengelola media sosial. Dari hipotesis tadi, kami rincikan menjadi 3 dugaan utama, yaitu respon terhadap komentar publik belum merata, selanjutnya konten belum sepenuhnya berbasis strategi komunikasi publik, dan yang terakhir tidak semua konten menunjukkan pendekatan komunikasi dua arah. Dari ketiga hal ini, ketika kami terjun ke lapangan, terjadi pergeseran hipotesis yang bermula dari ketiga dugaan utama ini menjadi beberapa dugaan selanjutnya, yaitu pertama, keterbatasan sumber daya manusia, selanjutnya belum adanya pembagian tugas yang terstruktur, selanjutnya belum adanya evaluasi berbasis data insight media sosial, dan selanjutnya koordinasi distribusi informasi yang belum optimal. Hipotesis awal kami tadi tidak sepenuhnya gugur, tetapi menyesuaikan dengan temuan yang berada di lapangan. Selanjutnya, dari temuan yang kami temukan di lapangan tadi, terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama itu respon kepada masyarakat yang belum konsisten, dikarenakan ada banyak pertanyaan dan juga komentar yang disampaikan masyarakat melalui akun Instagram @Dinas Kesehatan Kota Medan yang belum terrespon dengan cepat karena harus koordinasi dengan bidang yang terkait. Oleh karena itu menyebabkan respon kepada masyarakat yang belum konsisten dan juga cepat dan tepat. Selanjutnya, belum adanya evaluasi berbasis insight media sosial, yang dimana ini menyebabkan pengelola tim media sosialnya tidak bisa melihat bagaimana konten yang terjangkau dan juga berapa banyak keterlibatan audiens dari Instagram @Dinas Kesehatan Kota Medan.
Selanjutnya, komunikasi dua arah yang belum optimal. Sejauh ini, yang kami lihat dari akun Instagram Dinas Kesehatan Kota Medan, komunikasinya itu hanya satu arah yang bersifat informatif. Tapi belum ada respon dari Dinas Kesehatan Kota Medan ketika ada pertanyaan maupun komentar dan juga saran-saran dari masyarakat. Oleh karena itu, komunikasinya masih belum optimal. Selanjutnya ada potensi media digital yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dinas Kesehatan Kota Medan hanya bertumbuh pada satu media digital untuk menyampaikan berbagai informasi kepada publiknya. Mereka belum memaksimalkan kanal digital lainnya seperti TikTok dan juga YouTube untuk memberikan jangkauan yang lebih luas terhadap informasi yang mereka sampaikan. Selanjutnya yaitu penyebaran informasi yang belum merata. Belum semua kanal digital mereka akuisisi untuk menyebarkan informasi, jadi penyebaran informasinya belum terjangkau ke semua umur. Seperti ketika di Instagram saja, itu kebanyakan yang berusia Gen Z, mulai dari 25 sampai 34 tahun yang mengaksesnya. Dari dampak permasalahan tadi, kami memberikan rekomendasi untuk pengembangan komunikasi publiknya. Yang pertama itu membentuk tim pengelola media sosial, yang kedua menyusun SOP komunikasi publik digital, yang ketiga evaluasi insight Instagram secara berkala, yang keempat mengaktifkan kembali kanal digital yang tidak aktif, yang kelima mengembangkan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Ini adalah usulan struktur tim media sosial yang kami berikan, dimulai dari ketua tim kerja atau juga koordinator komunikasi sebanyak 1 orang. Selanjutnya ada 4 orang kepala bidang dari masing-masing bidang di Dinas Kesehatan Kota Medan, mulai dari Kabid P2P, Kabid Kesehatan Masyarakat, Kabid Layanan Kesehatan, dan juga Kabid SDK. Selanjutnya ada tim konten yang terdiri dari 3 orang dan 2 orang di editor dan juga desain, dan selanjutnya ada 1 admin media sosial. Dan untuk mengepalai semua ini ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan yang menjadi tempat untuk memberikan koordinasi ke seluruhannya. Selanjutnya kami membuat rekomendasi yaitu pembuatan konten, yaitu SOP pembuatan konten informasi di media sosial Dinas Kesehatan Kota Medan. Ini dilakukan agar adanya sistem kerja yang terstruktur, mulai dari kepala dinas sampai ke para tim-tim kerja lainnya. Mulai dari kepala tim kerja yang dimana beliau adalah mengkoordinasikan ke seluruh bidang-bidang, mulai dari untuk informasi kontennya, bagaimana tema untuk konten yang dipublikasikan, dan juga mereview konten yang sudah dipublikasikan dan performa media sosialnya yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada kepala bidangnya sebagai penyedia informasi dan juga penanggung jawab atas materi yang sudah disampaikan, konten-konten yang sudah dipublikasikan. Selanjutnya ada tim konten yang dimana tim konten ini untuk mengumpulkan data, untuk menyusun konsepnya dan juga membuat copywriting yang informatif, edukatif dan juga dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya itu ada editor dan desain yang dimana mereka itu bertugas untuk membuat naskah menjadi sebuah konten visual. Dan terakhir ada admin media sosial yang menjadwalkan dan juga mempublikasikan konten-konten yang sudah dibuat oleh tim konten. Selanjutnya ada kepala dinas yang mengkoordinasikan semuanya, yang menjadi titik persetujuan akhir dari konten yang sudah dibuat. Selanjutnya ini salah satu contoh prototipe kami juga, yaitu laporan insight, yang dimana dari laporan insight ini kita bisa melihat untuk jangkauan konten yang sudah kita publikasikan, mulai dari jangkauan kota mana yang melihat konten kita. Seperti untuk di Dinas Kesehatan Kota Medan itu paling banyak di Kota Medan dan juga Percut Seituan. Selanjutnya rentang usia yang menonton konten kita dari usia 25 sampai 34 tahun. Dan selanjutnya kita bisa melihat pertumbuhan dari followers yang mengikuti akun Dinas Kesehatan Kota Medan, dan juga interaksi selama 3 bulan terakhir dari konten-konten yang sudah diposting di
Dinas Kesehatan Kota Medan. Selanjutnya dari laporan Insight kita juga bisa melihat waktu yang paling aktif untuk mempublikasikan konten di akun Instagram Dinas Kesehatan Kota Medan. Dan untuk Dinas Kesehatan Kota Medan itu waktu yang paling aktif audiens melihatnya adalah di jam 6 sore. Selanjutnya ada juga beberapa jenis konten yang paling cocok untuk dipublikasikan di Dinas Kesehatan Kota Medan, yaitu konten postingan, karena itu yang paling banyak reach out audiens di akun Instagram mereka. Selanjutnya ada visual guideline yang dimana ini adalah tugas dari tim editor dan juga desain untuk memvisualisasikan seluruh akun media sosial di Dinas Kesehatan Kota Medan, yang dimana mereka harus membuat logo yang sama di setiap platform, baik itu Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Selanjutnya ada palet warna dan juga tipografi yang sama. Ini agar memudahkan masyarakat untuk mengenali bahwasanya inilah akun Dinas Kesehatan Kota Medan. Jadi mereka mempunyai standar identitas dan juga standar komunikasi publik yang sama agar mudah dikenali masyarakat. Selanjutnya ada juga konten kalender, ini sebagai penjadwalan dan juga publikasi akun bagi admin media sosial. Selanjutnya ada simulasi respon cepat yang dimana ini dapat memudahkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat direspon cepat oleh admin media sosial. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah bahwasanya komunikasi publik di Dinas Kesehatan Kota Medan sudah berjalan aktif, namun masih terdapat beberapa hambatan yang dimana itu sumber daya manusianya dan juga sistem pengelolaannya. Jadi dibutuhkan SOP, pembagian tugas yang lebih terstruktur, evaluasi media sosial yang berbasis data, dan juga penguatan komunikasi dua arah kepada publiknya. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat membantu Dinas Kesehatan Kota Medan untuk meningkatkan komunikasi publiknya kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Kami menerima segala masukan dan juga saran dari Bapak dan juga Ibu yang ada di sini. Terakhir, sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk memberikan pantun. Makan ikan sambil menyelam di tengah laut yang paling dalam. Dari hati saya yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi buat kelompok 4. Terima kasih kelompok 4, kelompok Healthy Club telah memaparkan hasil asesmennya, ya. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih Kak Ita berserta rekan-rekan BBL SDM yang sudah luar biasa menyelenggarakan batch pertama ini ya. Jadi kita di pemerintah Kota Medan sendiri pun dari dulu tuh ingin sekali menganalisis media sosial kami sendiri, kemudian buat guidebook dan lain sebagainya. Cuman keterbatasan waktu juga pekerjaan yang luar biasa. Biasa pemerintah itu semuanya dikerjain. Jadinya untuk yang membangun diri sendiri itu agak disingkirkan. Kita lebih ke membangun Kota Medan khususnya seperti itu. Jadi kalau ini langsung tanggapan yang tadi kah? Boleh ya. Oke, baik. Tim culture mana? Tim culture mana? Iya, itu di belakang kayaknya. Oh, di belakang. Baik, terima kasih atas dedikasinya juga selama 2 minggu untuk melihat, mengobservasi, kemudian bekerja bersama juga sempat bersama tim Komin juga di tim data. Akhirnya menelurkan sebuah kajian yang sangat berguna sekali bagi kami. Kalau tadi cerita sama Kak Ita, insya Allah akan kami terapkan di Dinas Kominfo karena memang kita konsentrasinya sudah mulai bahwa komunikasi publik itu memang harus betul-betul dipikirkan, nggak hanya situasional. Kita juga akan menggunakan task manager. Tadi udah WA-WA sama Karin, ya Karin ya, mana Karin? Kayaknya prototipenya mau diminta nih kayaknya sama Diskominfo biar kami
coba diskusi sama bidang AI untuk benar-benar Orangnya nggak diminta jadi tenaga ahli gitu. boleh kalau tamat nanti. Udah tamat Karin, udah tamat juga. Sudah. Iya, jadi kemudian yang guidebook juga terima kasih banyak. Memang itu dari awal tahun kami ingin melakukannya tapi tidak terjadi sampai sekarang karena berbagai kesibukan, apeksi dan sebagainya. Tiba-tiba dikasih guidebook itu, wah alhamdulillah. Terima kasih banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya kelompok? Terutama tim 3 ya, tim 3 tadi kayak salah nama kalian tuh. Belakangnya diingat gitu. Jadi Bu Ita, terima kasih kami sampaikan kepada BPLSDM karena memang suatu kehormatan bagi kami Bu ya. Ini menjangkau kami di Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara. Ibu telah mengantarkan ya 4 orang tim dari batch pertama ini untuk melakukan observasi di tempat kami. Jadi kami tidak akan ngeles lagi. Jadi semua temuan itu kami terima Bu, kami terima karena memang tadi ya pembukaan paparan tadi ada satu yang saya garis bawahi Bu ya, pernyataan dari tim intelek tadi bahwa ternyata memang masyarakat itu mencari informasi tentang Sumatera Utara melihat dinas mana yang mereka baik. Jadi ini selama ini kami lupakan Bu, Dinas Kominfo itu apa namanya sosial media Dinas Kominfo itu salah satu akun sosial media yang kami lupakan karena memang kami di bidang informasi dan komunikasi publik itu lebih berfungsi sebagai humasnya Pemprov. Jadi fokusnya kepada sosial media dan media-media yang berkaitan dengan kehumasan Pemprov. Dan kami lupakan ini jadi ternyata. Jadi baru tersadar dari ngomongan dari si Ade tadi, kenapa kami melihat akun ini? Karena memang masyarakat itu melihat atau mencari informasi itu ke dinas yang memang bertugas atau punya gawe terkait dengan informasi publik. Jadi mereka mencari informasi tentang Sumatera Utara, ya itu lebih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi ini masukan sangat penting. Saya sangat bangga ya dengan temuan tadi. Saya tadi seperti Bu Ika sudah sampaikan tadi, dia akan berjanji itu makanya Bu, saya juga akan berjanji. Saya percaya tadi, mungkin tadi sebelumnya adik-adik sudah menyampaikan kami Bu, ya dari 5 rekomendasi tadi yang sempat tadi dibuka, ya sampai kalender konten tadi sudah disampaikan ke kami sebelumnya dan kami sudah sebenarnya tadi sudah banyak diskusi dengan adik-adik di kantor. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terkhusus kepada adik kami yang kelompok 3, kelompok intelek. Mudah-mudahan kalian sukses ke depan dan kami juga harapan seperti disampaikan Ibu dari Sari Mutiara, kami tunggu batch keduanya Bu. Ya, mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farman. Ya Pak Farman. Sangat berharga bagi Dinas Kesehatan Kota Medan karena Dinas Kesehatan Kota Medan kurangnya respon cepat di Instagram ataupun di sosial media. Tambah lagi di Dinas Kesehatan juga tidak ada yang namanya kalender konten. Jadi apa yang diposting itu gimana ya? Iya, karena tergantung ada kegiatan atau apa lah baru bisa diupload. Ya. Makanya dari kelompok 4 sangat membantu memberi saran itu aja. Ya jika butuh tim bisa direkrut teman-temannya Mas. Masukan dari kelompok di tadi sangat baik dan dalam menunjang strategi digital media sosial untuk Disnaker Medan yang selama ini memang belum maksimal. Sebelumnya kami pernah memiliki Instagram Bu izin itu tahun lalu tapi sempat terblokir. Jadi kami memulai dari awal lagi pada tahun 2026 ini dan alhamdulillah untuk follower sudah mencapai kurang lebih 19.000 saat ini. Mewakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas, kami menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif program komunikasi digital dari Komdik ini yang nantinya akan kami terapkan, insya Allah.
Kami melihat program ini sebagai langkah strategis yang tepat untuk memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya melalui optimalisasi media sosial. Izin Ibu, mungkin PR-nya untuk kami sendiri, untuk pembagian tugas mungkin akan kami laksanakan secara kolaboratif yang melibatkan para instruktur di bidang pelatihan dan produktivitas, karena saat ini kami hanya memiliki 1 orang tim media sosial. Mungkin seperti itu kira-kira, karena selama ini kami juga belum menerapkan adanya content planner, jadi memang kami untuk upload Instagram itu sendiri, apa yang kegiatan yang ada di Disnaker, saat itu juga kami dokumentasikan dan kami upload pada hari yang sama. Kira-kira seperti itu, dan memang kami juga belum ada membuat alur seperti misalnya ada pelatihan yang akan terlaksana dan seperti apa alur wawancara sampai mereka diterima, itu memang belum ada, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pencari kerja maupun para calon peserta pelatihan yang memang banyak sekali masuk di DM Instagram kita. Itu kira-kira mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan masukan yang sangat baik, dan Bapak Kepala Dinas sendiri sangat mengapresiasi adanya masukan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi semua hasil dari paparan itu, ya, bahwa anak-anak sudah mencoba menyampaikan apa-apa fakta yang ada di UPD-UPD yang menjadi tempat mereka magang itu tadi, ya. Nah, jadi ketika mereka paparkan hasilnya, ini tadi saya sudah disampaikan sama teman-teman sini, tumpahkan apa yang di pikiran kita, katanya gitu ya. Jadi saya harus tumpahkan, katanya. Nah, menumpahkan ini agak sulit ya, karena harus ada wadahnya gitu. Tetapi intinya adalah bahwa apa-apa yang disampaikan itu pada dasarnya, kalau kita dari akademisi, tentu kami based on teori, ya. Jadi apa yang disampaikan tadi itu dari mulai fakta di lapangan, memang kita agak sedikit terganggu karena ada istilah hipotesa, ya. Karena dalam metopel itu, ya, metode penelitian itu, kalau dia hipotesa berarti memang dia melakukannya secara kuantitatif. Sementara hasilnya tadi kami lihat, jadi mungkin ini mix metode, ya. Jadi diawali dengan hipotesa, diakhiri dengan narasi hasil gitu, ya. Nah, jadi kami berharap bahwa apapun tadi yang sudah disampaikan itu adalah masukan penting kepada OPD-OPD yang hadir di sini, yang menerima masukan tadi. Saya harap gunakanlah masukan itu meskipun belum sempurna, ya, karena mereka kan masih, katakanlah, masih melihat dari dalam tanda kutip luar, masih dari jendela gitu, ya, belum benar-benar ada di dalam, karena ini masih faktor yang dipaparkan itu adalah apa yang terlihat, ya. Jadi belum bagaimana sebuah kebijakan itu dibuat, bagaimana penganggaran dibuat, dan lain sebagainya. Jadi terima kasih kepada seluruh anak-anak ibu yang sudah memaparkan hasilnya. Proud of you, you're the best, ya. Terima kasih, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sukses terus dan lanjut di batch 2. Terima kasih. Terima kasih Bu, luar biasa. Saya Akhir Ansori dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pertama, atas nama pimpinan program studi ilmu komunikasi dan kawan-kawan universitas yang berhadir, kami mengucapkan terima kasih pada BBLSDM Medan yang telah memfasilitasi anak-anak kami untuk magang secara terencana dan terukur, karena memang kita menyadari ruang-ruang magang yang diselenggarakan oleh instansi maupun lembaga sangat kita butuhkan dari dunia kampus sebagai bagian dari bentuk kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, kami sangat mengapresiasi dari hasil kerja adik-adik yang ikut program ini. Kita tahu adik-adik yang ikut program ini adalah generasi Z, ya, Gen Z, maka yang dianalisis, yang diobservasi adalah ranah-ranah media sosialnya yang Gen Z. Masukan khususnya dari saya, karena apalagi ini ada terkait dengan OPD yang menaungi publik, artinya publik itu bukan hanya umur 30 tahun ke bawah atau Gen Z saja, tapi juga adalah yang umur 30 tahun sampai akhir hayat. Artinya memang kalau Gen Z memang lebih familiar dengan TikTok dan Instagram.
Tapi yakinlah orang tua kalian lebih familiar dengan Facebook. Nah, harusnya kan apalagi Kominfo Medan, Kominfo Provinsi Sumatera Utara maupun Dinas Kesehatan ini kan ranahnya ranah publik. Secara usia general umum. Berbeda dengan di Snaker, memang para pencari kerja yang banyak mengikuti. Apalagi tadi hasil yang presentasi keempat yang dominan mengikuti Instagram Dinas Kesehatan adalah yang usia 25-30 tahun. Iya, karena memang seusia itu yang mengikuti Instagram. Kalau kami usia tua nggak mengikuti Instagram, punya akunnya aja udah syukur gitu. Tapi kan sebenarnya ini untuk informasi ke umum. Ada baiknya memang ke depan berbicara tentang Indonesia digital, bukan hanya berbicara tentang media sosial yang berlaku pada rejim atau generasi yang ada saat ini, tapi bisa melihat menyeluruh terhadap masyarakat yang ada keseluruhannya, baik dari sisi usia, ekonomi, strata sosial dan maupun yang lainnya. Ya, mungkin itu masukan dan benar apa yang kata Bu Saurma, kami sangat berharap menunggu batch kedua ya, karena terus terang ini membantu kerja-kerja kami, apalagi pimpinan prodi. Kami dari UNSU ada 6, walaupun yang satu saya nggak tahu daftarnya dari mana, karena yang kami rekomendasikan cuma 5. Mungkin bypass ya, daftar mandiri karena terbuka untuk umum ya. Dan alhamdulillah mereka sudah diseminasi dan memang di kami mereka dapat nilai A semua untuk mata kuliah yang berjalan di semester ini. Terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan BLSD Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Asahan atau Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan. Prodi di Asahan itu komunikasi penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kami di Asahan itu sangat minim dari ilmu komunikasinya karena memang basisnya adalah dakwah. Jadi berkat adanya kegiatan pelatihan ini dan dibarengi oleh magang, maka saya juga tidak terlalu berharap awalnya mahasiswa saya itu lulus. Akan tetapi ketika dinyatakan lulus itu sangat rasa bangga terhadap KPI bisa bersaing di Medan dan juga kami mengirimkan selama 3 bulan. Dan memang mahasiswa juga agak agak double pekerjaannya karena mahasiswa saya juga KKN pada pas pelatihan magang tersebut. Jadi juga karena adanya pelatihan dan presentasi, dan inilah memang yang kami harapkan agar dakwah Islam dan juga ilmu komunikasi itu dapat diterapkan oleh mahasiswa di Darul Ulum, dan juga banyak ilmu yang memang kami basisnya teori, dan apabila juga metode-metode penelitian yang sudah diterapkan dapat juga diaplikasikan di tempat magangnya. Jadi juga dari kampus dan Asahan dan mungkin di daerah-daerah lainnya juga kami tunggu batch keduanya Bapak Ibu. Karena sangat menambah pengalaman dan menambah juga kreativitas mahasiswa di kampus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yang sama-sama kami hormati seluruh undangan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah berkenan dan memberikan kami kesempatan untuk bisa berhadir pada pagi hari ini. Kemudian seluruh ketua program studi, akademisi yang juga ikut berhadir pada hari ini, dan tentu yang kami sayangi seluruh ananda mahasiswa yang sudah menyampaikan hasil penelitian, analisis yang luar biasa pada hari ini. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah thank you, terima kasih untuk BBLSDM Komdigi Medan khususnya yang telah memberikan kesempatan bagi anak-anak kami untuk terus belajar, melihat secara real bagaimana sebenarnya kondisi sosial media ya, karena memang dari beberapa paparan penelitian yang memang dilakukan oleh anak-anak kami semua fokus kepada konten medsos, media sosial yang memang menjadi salah satu
fokus utama kajian dalam program studi ilmu komunikasi. Kami yang ada di UIN Sumatera Utara juga menjadikan salah satu profil lulusan sebagai content media, content creator. Beberapa lulusan banyak yang menjadi content creator yang memang berkecimpung langsung di dalam media sosial sebagai influencer misalnya, kemudian juga dengan promosi-promosi dan pemasaran-pemasaran media sosial di beberapa lembaga dan juga mitra-mitra dari program studi ilmu komunikasi UIN Sumatera Utara. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk kesempatan waktu yang luar biasa. Kami kira di tengah-tengah pekerjaan sama dengan kami yang ada di program studi, bahwa kita Bapak dan Ibu masih memberikan waktu, keuangan, kelapangan waktu kepada anak-anak kami untuk terus belajar, berlatih, bahkan sampai di analisis ya. Kami kira penelitian ini bukan penelitian yang sebentar, analisisnya bukan analisis yang mudah, tapi sudah bisa dibimbing oleh Bapak dan Ibu yang ada di OPD dengan pengetahuan yang kami yakin itu banyak pengetahuan baru yang mereka tidak dapatkan di kampus, tapi mereka dapatkan langsung di lapangan dan disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang membimbing anak-anak kami di OPD. Sekali lagi kami terima kasih dan mungkin kami mewakili dari akademik. Saya khususnya di program studi, mohon maaf mungkin kita memang beberapa waktu belakangan ini tidak ada mengantar dan menjemput ya. Saya juga kurang tahu yang ada di universitas lain, tapi kami yang ada di UIN ini memang sebenarnya kamu di sana sama siapa gitu. Jadi kita memang kurang komunikasi secara intens. Jadi yang berhubungan sama Bapak dan Ibu ini cuma anaknya aja, mamanya di rumah ya slow aja. Kami hanya melihat hasil bahwa mereka sudah pada tahapan seminar hasil pada hari ini. Jadi itu adalah hari ini kami diberikan waktu untuk berterima kasih dan kami diberikan waktu untuk memohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Mungkin ada perilaku-perilaku yang memang memang kita istilahnya beda generasi. Kami yang dulu mungkin lebih kepada samina wa atokna, tapi mungkin memang di anak-anak Gen Z, terutama kami yang ada di kampus, khususnya mahasiswa-mahasiswa IKOM ini memang luar biasa, tidak terprediksi, mungkin lebih seperti itu. Untuk itu kami juga memohon maaf kepada Bapak dan Ibu mungkin di OPD-OPD jika ada kesalahan atau perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili anak-anak kami dari UIN Sumatera Utara. Akhirul kalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam hormat dan juga kepada teman-teman mahasiswa yang kami banggakan pastinya. Yang pertama, titip salam dari Ketua Prodi kami Bapak dan Ibu, mohon maaf tidak bisa hadir karena memang berdekatan dengan jadwal reakreditasi. Jadi di kampus juga lagi huru-hara, lumayan huru-hara. Jadi memang beberapa pekerjaan difokuskan dulu ke reakreditasi begitu. Yang pasti kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada program magang yang dilaksanakan oleh BBL SDM ini. Kalau di komunikasi USU sendiri boleh cerita sedikit, kita ada 2 mata kuliah, satu namanya Digital Media Engagement, yang satu lagi adalah teknik-teknik humas, yang dimana biasanya di Digital Media Engagement ini memang rekan-rekan mahasiswa ditugaskan untuk handle atau malah take over media sosial akun-akun bisnis. Jadi biasanya memang fokusnya masih pada bisnis, karena kalau untuk ke instansi-instansi mungkin butuh prosedur yang lebih kompleks begitu ya, jadi memang difokuskan pada bisnis. Kemudian di teknik-teknik humas juga teman-teman mahasiswa ini biasanya mengamati dari jauh nih Bu, bagaimana media-media sosial pemerintah atau justru memang media massa pada umumnya itu bekerja belakangan ini. Jadi dengan adanya magang ini kami sangat berterima kasih karena mendapatkan kesempatan jadi rekan-rekan mahasiswa ini untuk bisa mengamati langsung bagaimana media sosial instansi pemerintah terutama dan memberikan output yang mudah-mudahan
bermanfaat dan dapat diaplikasikan, begitu kurang lebih. Mungkin itu saja kalau dari kami. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf juga kalau ada satu, kebetulan dari USU satu ya, ada Dinda. Jadi kalau Dindanya agak-agak nakal, agak rewel, ada manja, ada tantrum-tantrumnya, mohon dimaafkan Bapak dan Ibu, dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari kami silakan Kak Ita untuk menyampaikan semua hasil rekomendasi di GCT Lab. Kak Ita, kami persilakan. Ini menyimpulkan aja ya, Bapak Ibu ya sekalian ya. Sekalian juga barangkali menanggapi masukan-masukan dari teman-teman baik dari kampus maupun dari OPD. Barangkali ya sedikit agak menyampaikan gitu ya, bahwa sebenarnya ini awalnya ya, sebenarnya anak-anak itu mendapati banyak sekali masalah sebenarnya pada saat observasi awal ya. Inilah persoalan kata hipotesa dengan observasi yang persoalan ini aja kali ya maknanya gitu ya. Kalau tadi harus metodologinya, kalau hipotesis kuantitatif, sebenarnya observasi awal banyak sekali masalah yang ditemukan sebenarnya oleh anak-anak itu. Tapi dengan dalam kurun waktu 3 bulan saya rasa tidak bisa menyelesaikan persoalan komunikasi publik itu di OPD-OPD yang ada ya. Kecuali barangkali 1 tahun mereka di situ, tapi kan nggak mungkin juga. Tapi segala masukan-masukan itu ya dari Bapak Ibu kami catat juga, terutama kami sebagai penyelenggara ya, karena ini juga untuk perbaikan modul begitu ya, modul dan pembelajaran kalau DGC ini mau lanjut. Tadi Bapak Ibu mau lanjut apa enggak nih batch 2-nya? Gitu ya. Tapi intinya yang seperti dipaparkan inilah barangkali kesimpulan ya, kesimpulan dari hasil asesmen dari kawan-kawan kita ya teman-teman. Jadi intinya sebenarnya kalau ditarik garis merahnya ada hal yang sama gitu dalam komunikasi publik di pemerintah daerah, kota maupun provinsi gitu ya. Walaupun hanya 4 nih yang jadi asesmennya ya, 4 OPD gitu ya. Tetapi yang berdasarkan pengalaman dari mengajar analisis media sosial, ya kayaknya hampir-hampir sama persoalannya, gitu ya. Kesimpulannya mungkin di tata kelola yang masih belum maksimal, ya. Tata kelola yang belum maksimal, kemudian keterbatasan SDM, begitu ya. Kemudian pembuatan konten barangkali yang belum terlalu maksimal karena tadi keterbatasan orang gitu ya, dan ya tentu anggaran itu hampir sama semuanya. Kalau misalnya tadi ada juga diberikan masukan jangan cuma Instagram dan TikTok gitu ya, karena zaman sekarang barangkali informasi-informasi itu harus menyeluruh pada masyarakat gitu ya. Memang awalnya memang mau diteliti semua Pak, karena memang seperti Kominfo Kota punya kanal, semua kanal. Tetapi itu tadi, saya memang mengarahkan untuk memilih kira-kira di setiap OPD yang media yang paling dominan mereka gunakan apa. Ternyata banyak-banyak dari 4 tadi, Instagram paling banyak digunakan. Memang ada kayak Facebook apa dan lain sebagainya, tapi ya terus terang aja kalau Facebook dari hasil yang mereka sampaikan tidak terlalu banyak orang berinteraksi di situ, sehingga barangkali memberi memberi masukan ya sudah ya, media sosial yang paling banyak aja yang diinginkan. Kalau mungkin punya waktu lama ya mereka bisa semua media. Tapi terima kasih masukannya, ini juga menjadi pembelajaran buat kami juga ya sebagai penyelenggara. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau kita mengangkat persoalan komunikasi publik itu batch pertama. Kemungkinan juga di batch kedua atau batch-batch selanjutnya kita melihat sisi komunikasi publik yang berbeda lagi gitu ya. Atau bukan komunikasi publik tapi memang masih ada hubungannya dengan komunikasi, tetapi barangkali dari sisi yang berbeda. Misalnya tadi ada masukan bagaimana caranya memfilter komunikasi
konten-konten hoax misalnya gitu ya. Apakah di OPD punya tim khusus untuk itu atau aplikasi khusus untuk itu dan lain sebagainya. Saya pikir kalau bicara komunikasi sangat luas dan sangat dalam, kita bisa mengangkat apa aja yang paling tidak berhubungan dengan komunikasi publik atau komunikasi secara umum gitu ya. Dan bisa jadi juga nanti sasarannya bukan lagi OPD, tapi barangkali komunitas-komunitas apapun itu yang barangkali bisa membantu komunikasi itu sendiri berkembang di dalam tengah masyarakat. Itu ya. Itu barangkali dari saya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dari OPD, teman-teman dosen semuanya, masukan-masukannya luar biasa. Terima kasih. Kembali ke Mbak MC. Mbak MC. Mbak MC. Terima kasih. Terima kasih Kak Ita, tepuk tangan buat Kak Ita. Terima kasih. Baik, saat ini kita menyaksikan penandatanganan, pengesahan dan penyerahan hasil laporan. Ya, inilah dia para peserta DGC. Kita saksikan penandatanganan dan pengesahan serta penyerahan hasil laporan asesmen DGC TLab Laboratory 2026. Iya, penyerahan hasil laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Penyerahan didampingi oleh keempat mentor dan mentor utama. Ya, foto sekali lagi. Baik, terima kasih. Kak Ita, silakan untuk kembali ke tempat.